Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Al-Maghfirah, khususnya jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini berkesempatan, berkemauan, berkekuatan untuk menjalani ibadah yang terbaik, yaitu salat subuh berjamaah, ditambah dengan kebaikan berikutnya, yaitu sempatnya kita untuk mengikuti kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa menyelamatkan dan menyehatkan kita, senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin, tema kajian pagi hari ini adalah tentang cerdas dalam mencintai Rasulullah. Cerdas dalam mencintai Rasulullah. Napa maksudnya cerdas niku? Berdasarkan dalil, berdasarkan logika, dan cerdas itu artinya melakukan sesuatu atau tidak itu secara benar untuk keselamatan lahiriah dan keselamatan batiniah, untuk keselamatan duniawiyah dan keselamatan ukhrawiyah. Melakukan sesuatu atau tidak itu bukan asal-asalan, tapi ada dasar logika agamanya. Hadirin, tentang mencintai Rasulullah. Apa yang memotivasi kita untuk mencintai Rasulullah? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan, ngurit-ngurit sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka ia akan bersamaku di surga. Riwayat yang lain, ada salah seorang badui, Arab desa, niki kepanggih kali Rasulullah, loh moro-moro tanpa diduga-duga itu bertanya kepada Rasulullah yang tidak ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain, karena ya nggak berani. Nah, wong desa iku kadang-kadang kan tok selorok. Wis gak ati sungkan, gak ati apa. Apa sih jadi pikirane takokno. Pertanyaannya itu apa? Ya Rasul, panjenengan itu sering cerita tentang kiamat. Cerita ini, kondisinya itu. Cuman sayang Rasul, durung lengkap.
Napa? Durung lengkap. Napa? Mata saatu. Sing penting niku kapan ya Rasul tekane kiamat. Kapan itu kan penting supaya orang jelas ngono. Lho iki takon kapan kiamat. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, "Oh, tungguin 200 tahun, 200.000 tahun." Enggak. Karena memang kiamat itu sesuatu yang gaib, yang tahu hanya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Bahkan malaikat pun nanti tahunya ketika diperintah oleh Allah. Malaikat apa itu yang bagian kiamat itu, Pak? Yang nebul trompet itu loh, Pak. Israfil. Sehingga Rasul itu ketika memberikan penjelasan itu tidak langsung menjawab tunggu. Tapi Rasul malah bertanya, "Madza a'atta? Madza a'tatta?" Sing penting itu kudu kapan kiamat. Sing penting sampeyan niku yakin kiamat iku teko. Gak kapan-kapan, pasti pokoknya teko. Tapi yang terpenting adalah madza a'tattalah. Apa yang kau persiapkan itu penting. Persiapannya itu yang penting. Lah kapan? Ya selama kamu hidup itu harus punya persiapan. Fatazawwatu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kalau itu diformulasikan dalam bentuk kartu akhirat, maka kita ini setiap hari harus mengisi pulsa kartu akhirat, kartunya mentari. Apa maneh? Kan perintahnya berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu takwa. Maka kartu akhiratnya namanya mentari, meningkatkan takwa setiap. Tak ulangi. Mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Understand? Madza a'tatta? Apa yang kau persiapkan itu? Jawabane nggih, lugu. Ngapunten Rasul, kula niku sik kathah dosane ya Rasul. Ibadah kula niku sik kathah kurangi ya Rasul. Salat kadang-kadang ya terlambat, kadang-kadang ya godang gak nyaur. Poso ya kadang-kadang mboten lakoni. Nggih, kadang-kadang nggih mboten nyaur, kadang-kadang iku. Sedekah nggih ngoten Rasul, wah kula niki mboten tau sedekah. Nah ngono. Sedekah ya bolak-balik nang masjid ya ngisi 2.000 wae kadang-kadang. Arang sing abang iku ngono. Nah, ghairu anni ya Rasul, kula menyadari saya banyak kekurangan ya Rasul, cuman ghairu anni, ghairu anni ku hanya saja ya Rasul. Kula niki uhibbuk, cinta panjenengan. Mulane kula niku sak saged-sagede niku ten pundi mawon kula nderek. Nggih takon ngaten iki kula nggih, niat kula niku cek sumerep. Rasul lalu komentar dengan pernyataan cinta panjenengan tadi itu, terus almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Oke, ayatnya kan jelas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke hadirat Tuhanmu radiyah, dengan puas, mardiyah, diridai Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan bergabunglah dan masuklah ke dalam surga. Rasul berkomentar seseorang akan dikumpulkan. Itu kan hubungannya dengan pernyataan tadi orang Badu itu. Kula niku cinta panjenengan. Berarti apa?
salah satu tiket untuk bisa masuk surga niku adalah cinta Rasul. Cinta Rasul. Bik menawa, apa bik menawa niku? Bik menawa atau barangkali apapun yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan dalam beribadah pun mungkin masih banyak kekurangan kita ini. Ya seperti sholat kita diperintah khusyuk. Tapi kan kita harus mengakui, sholat sendiri kita itu kadang-kadang sering boten khusyuk. Dari arti apa? Secara hati nih dulu. Kalau fisik, insya Allah siapapun bisa. Yang penting dia melakukan itu apa? Tumak nina itu. Walaupun ya kadang-kadang kesing tumak nina ya gak tumak nina kadang-kadang. Waktu rukuk, waktu i'tidal iku juntat-juntit, wes, bablas. Nah ini enggak terpenuhi khusyuk jasmanianya itu. Tapi sebetulnya siapapun bisa. Hati, ya ini apalagi hati. Ngakon ini akeh kekurangan. Sehingga nanti karena dengan itu gak usah mikir swarga sik dalam hal urusan ibadah ini kita. Kenapa? Ya tadi itu. Cara Surabaya lam yakjuk, mungkin gurung nyucuk. Maka ada solusi alternatifnya adalah kita mengakui kekurangan, tapi kan harus ke surga. Ya apa? Lah di sinilah kita ada solusi yang lain, cinta Rasul. Makanya tadi, barang siapa yang cinta aku, maka aku akan bersamanya nanti di akhirat. Nah, cinta itu kan perlu bukti. Rasul tahu orang cinta dengan yang tidak cinta itu. Sebagaimana panjenengan bicara tentang cinta kepada orang yang Anda panjenengan cintai. Termasuk dulu ketika sempat jenengan mungkin berkenalan dengan calon istri. Nggih, Pak, nggih. Itu mungkin kata-katanya begitu indah. Baik melalui langsung atau melalui WA atau melalui apalah mungkin gitu. Disusun kata-kata yang indah. Begitu menusuk hati rasanya kalau sudah diterima itu. Menggetarkan hati. Percayalah. Beras putih berat sekati. Kamar kecil simpanan kain. Percayalah hanya adik pilihan hati. Takkan berpaling pada yang lain. Ojo dipresik Bapak. Emas merah intan baiduri kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari. Rasanya rindu setengah mati. Anak lebah bermain di rawa. Ikan sepat di dalam karang. Rasa badan tidak bernyawa sebelum bisa mendapatkan dirimu seorang. Kon yo. Ngono iku Pak, sing krungu ngono iku langsung gak iso turu, Pak. Iya. Tapi nanti kalau sudah menjadi seorang istri, kira-kira istri apa ya? Cukup dikasih pantun. Bendino I love you, I love you, I love you dikasih pantun ngono. Ya Bapak kira-kira. Nah sekarang kita juga kepada Rasul, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Lah buktinya mana? Cinta tidak cukup dengan ungkapan aku cinta, tapi ada bukti. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sidqul mahabbati fa fi salati khisalin. Bukti cinta itu diantaranya terletak pada 3 hal. Tanda-tanda bukti cinta, indikator. Kalau cara akademiknya itu, indikator cinta itu 3 hal. Parameternya, ukurannya. Iki monggo digerayangi, kira-kira bener napa salah niki. Napa kata Rasul? Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang cinta itu akan memprioritaskan bisa beromong-omongan, berdialog, berbicara dengan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Orang cinta itu akan senang mengingat yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Orang cinta itu senang membicarakan yang dicintai daripada yang tidak dicintai. Ngapunten Pak. Nyata ini kira-kira bener apa salah lagi Pak? Bener Pak ya. Ada ungkapan mang
ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu aktsara min dzikri, maka pasti dia akan banyak mengingat dan menyebut-nyebut yang dicintainya. Bener nggih? Bener nggih? Nah, kita cinta Rasul, seberapa kita mengingat Rasulullah? Seberapa kita mengingat ajaran Rasulullah? Seberapa kita tahu tentang ilmu yang diajarkan Rasulullah? Termasuk kalau cinta Rasul, bulan-bulan seperti kita sekarang ini namanya bulan Rabiul Awal. Ada apa Rabiul Awal dengan Rasulullah? Salah satunya adalah kelahiran Rasulullah. Mengingat kelahiran Rasulullah. Mengingat kelahiran Rasulullah. Lalu mengingatnya apa? Sekedar ingat. Nah, ekspresinya dalam bentuk apa? Kegembiraan. Ekspresinya dalam bentuk aku melakukan apa kalau sudah seperti ini. Hadirin, tadi sudah saya katakan, ada logikanya, ada dasarnya, enggak asal-asalan. Mengingat Rasul, gembira pada bulan Rasulullah, pada bulan kelahiran dan bergembira atas kelahiran Rasulullah. Di surat Yunus ayat 58. Yunus ini jenengan dielingno surat Yunus sing jenengan eling napa Pak biasa? Yunus niku. Nabi sing dimakan ikan apa ditelan ikan? Yo aja nek keliru dipangan lah, dikreketi lah itu. Ditelan, itu menggambarkan betapa kecilnya Yunus di depan ikan itu. Saking gedene iwak. Mungkin sak Masjid Al-Maghfirah ini iki. Maklum gitu mawon. Tapi yang saya sampaikan bukan cerita itu. Ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Katakanlah, atas diturunkannya rahmat Allah, karunia Allah yang kamu terima, untuk itu semua hendaklah falyafrahu, umatmu itu suruhlah untuk bergembira. Bergembira karena menerima rahmat Allah, datangnya karunia Allah, khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik di hadapan Allah, mimma yajma'un, dibanding dengan apapun yang dikumpulkan dalam dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Numpuk-numpuk dunia tapi gak ono urusannya akhirat. Tidak ada artinya. Tapi gembira atas merespon dengan kegembiraan atas datangnya rahmat Allah, itu lebih baik di hadapan Allah untuk akhiratnya nanti. Hadirin, nah tentang berbicara rahmat Allah itu apa? Kita nggak mampu untuk mendeteksi satu persatu. Karena Allah sudah menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu menyelimuti semua hal. Tetapi dalam konteks tertentu Allah menyebut secara khusus rahmat-rahmat itu. Termasuk keselamatan itu rahmat Allah. Al-Quran itu rahmati Allah. Pahala itu rahmati Allah. Ada lebih spesifik lagi di surat Al-Anbiya ayat 107. Insya Allah jangan pernah hafal di luar kepala. Cuman jarang diucapno. Ngoten nggih? Napa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Shadaqallahul adzim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu illa, kecuali kamu adalah rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Alam semesta, mulai dahulu kala sejak ciptakan alam semesta dan seterusnya.
Bahkan sebelum Rasul sendiri lahir itu sudah ada cahaya, ada. Iya kan? Jamaah, di ayat ini Allah menyebut illa rahmatan. Illa rahmatan. Kecuali kamu itu rahmat. Tidak menggunakan bahasa kecuali kamu membawa rahmat. Bukan. Kalau membawa itu berarti Rasul sendiri, rahmat tersendiri. Kan begitu. Tapi Allah menyebut kamu itu rahmatan lil alamin. Maka ketika Rasul itu hadir secara lahiriah, ketika lahir, itu hakikatnya adalah rahmat sudah dilahirkan ke alam dunia. Terus hubungannya hendaklah bergembira. Maka juga ada keterkaitannya ketika hari kelahirannya. Kita wajar, kita patut untuk merasa bersyukur, bergembira. Salah satu wujud ekspresi gembira itu macam-macam. Yang penting bagus. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Nikmat terbesar untuk manusia, untuk kita orang beriman adalah Rasulullah. Maka kita bergembira. Salah satu adalah ekspresinya membicarakan. Membicarakan makhluk yang terbaik, nabi yang terbaik. Karena kalau sudah membicarakan tentang Rasulullah, itu adalah tentang yang baik. Karena dalam diri Rasulullah nggak ada yang buruk. Nah, mengingat Rasulullah, membicarakan Rasulullah. Karena konteksnya dengan hari kelahiran, lalu orang sering menggunakan istilah bahasa zikro, mengingat maulidir Rasul, kelahiran Rasul. Ada sinar, ada apa? Ada ayat yang memayungi, ini memang tidak langsung peringati saya, tidak. Tapi ada banyak hal yang ayat-ayat yang memayungi itu semua. Sehingga kita itu tidak gampang. Peringatan maulid itu bid'ah. Peringatan maulid itu sesat. Ini, kenapa dan? Tapi tidak nukutkan buatan wonten niku. Sehingga agama itu kayak dipahami sendiri gitu loh. Ini kak podo ewek itu semuanya salah semuanya itu. Sehingga agama itu benarnya itu menurut dirinya sendiri. Itulah kelompok orang-orang yang merasa paling benar sendiri. Ya kayak gitu-gitu membahayakan. Seperti sifatnya orang Khawarij. Agama itu dibenarkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Sampai gara-gara kalau nggak sesuai dengan penafsirannya, semuanya salah. Sampai Sayyidina Ali itu apa? Dianggap kafir. Karena salah dalam merespon. Ukurannya ayat itu lalu dipakai untuk menghukumi Sayyidina Ali. Apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali langsung dari Allah hukum itu. Nah Sayyidina Ali ketika perang itu kan musyawarah. Untuk menghasilkan keputusan itu. Tidak langsung menggunakan ayat. Mestinya kalau sudah perang ya dibunuh aja semuanya gitu. Tapi Sayyidina Ali lebih mengutamakan kemanusiaan. Maka dia apa? Melakukan gencatan senjata musyawarah. Orang Khawarij kelompoknya Sayyidina Ali. Ada yang tidak mau. Maka membuat kelompok keluar dari Sayyidina Ali. Namanya Khawarij. Terus menghukumi Sayyidina Ali itu kafir. Karena kafir halal darahnya. Maka yang membunuh itu siapa? Ya orang Islam, orang Khawarij yang mengakui dia paling lebih benar daripada Sayyidina Ali. Dan yang membunuh adalah orang Islam. Hafal Quran, Pak. Itu namanya Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan. Hanya dihafal di hurufnya. Terus ditafsirkan hanya sesuai dengan kepentingannya. Nah kayak tadi itu. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Wah, nek sedino kak ngomong rasane lambe iki. Oke, kita kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kita itu membicarakan Rasulullah. Nah, lanjut. Senang itu, cinta itu senang membicarakan yang dicintai daripada yang tidak dicintai. Senang itu, cinta itu senang mengingat
yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Mengingat Rasulullah itu mendatangkan rahmat Allah. Membicarakan tentang Rasulullah itu mendatangkan rahmat Allah. Jamaah, ngantuk nggih. Mari ngene ngopi nggih. Bukti yang kedua, ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang cinta itu akan memilih dan memprioritaskan apa? Senang duduk-duduk bersama dengan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Apalagi daripada yang dibenci. Benar masalah gitu Pak? Senang dekat dengan yang dicintai daripada yang tidak dicintai. Jenengan karena cinta sama istri sampai kapanpun. Cinta sampai mati. Kemana-mana kalau bisa tetap bersama, duduk bersama istri. Ketika datang ke resepsi pernikahan bersama istri. Jenengan kira-kira kalau duduk senang dengan istri, duduknya apa dengan istri orang lain? Halo? Istrinya sendiri apa istri orang lain? Loh iya, bener Pak, cinta. Tapi dia gak cinta Pak. Ini apa? Ingin menjauh. Ada lagi kalau sudah saling membenci. Seperti di masjid ini. Kalau satu dengan yang lain itu ada yang membenci. Gak teko nama masjid Pak. Cak, apa bengi kok gak melok pengajian apa? Mono musuhku nduk kono lho. Kira betul. Padahal tidak harus duduk berdampingan. Oh, nak nduk kono rasane ketok iku semua ngangkel kabeh ngene. Nah ini. Nah, cinta itu senang duduk-duduk yang termasuk duduk di situ membicarakan tentang yang dicintainya. Majlis napa? Maulidir Rasul, majlis sholawat, majlis-majlis itu cinta Rasul. Lalu yang ketiga, ayyakhtara ridho habibi ala ridho ghairihi. Orang cinta itu akan mengutamakan keridhaan yang dicintainya daripada yang tidak dicintai. Orang cinta senantiasa berupaya bagaimana yang dicintai itu senang dan bahagia terhadap apa yang dilakukannya. Suami cinta istri, contoh yang gampang-gampang Pak. Suami cinta istri, maka aktivitas kehidupannya itu melakukan sesuatu yang sekiranya membuat istri itu bahagia dan senang. Benar apa salah Pak? Makanya suami itu punya tafsir Pak, maknanya. Jenengan dari Semerap gitu. Pirang-pirang tahun gak ngerti. Suami itu makna singkatan dari selalu usaha akan membahagiakan istri. Mulyani wong lanang niku nalikane iso membahagiakan istri, betul? Istrinya siapa? Nah iya. Tapi yo kadang-kadang ono Pak wong lanang iku gak membahagiakan istrinya Pak. Dijalui belanja malah muring-muring. Cuwak duit ae rumang sama aku gudangi dhuwit anu. Ono nyempet gawe dhewe kono. Lho, sakjane ngono iki ya nyekel dhuwit Pak kadang-kadang ngono iku. Malah nang bojone dijaluk muring-muring, nok tangga malah ditawani. Apa maneh tangga rondo. Mbok kon yo. Mbak, butuh kowe ngomong nang aku, rekeninge piro? Aja ngomong-ngomong. Iku lho kono Pak, kono kromo Pak. Oh, alah. Semprul iki wong lanang ini iki. Nah, ridhonya istri, suami. Tahu suami itu, kira-kira istri paling ridho itu diberi apa Pak? Maka suami punya falsafah, suami semua uang akan membahagiakan istri. Amen duit 10 juta Pak. Ketokno bojo, kekno 1 juta. 10 juta, kekno 1 juta. Bojo sampean kira-kira ya apa Pak? Nyabrut apa nyabrut Pak? Hati sapa sampean? 10 juta mek dikene 1 juta. Tapi nek kena kabeh. Wow. Sumringah Pak. Maka seorang suami kelihatan tampan dan sedep iku duduk nek wajahe Pak. Tapi di mana?
Maka semua diberikan. Loh, diberikan itu sampai punya falsafah apa? Membahagiakan. Dikekno kabeh ngene iki sing wedok. Pak, kok dikekno aku kabeh lho sampean gak eman ta? Lah posidik aku eman. Kamu bahagia enggak dengan pemberian itu? Yo berbahagia Mas aku, Masya Allah, sampean niku cuk apike nang aku ngono. Kamu lo bahagia dengan pemberian. Kamu lo bahagia dengan pemberian. Aku lebih berbahagia karena puncak kebahagiaanku ketika aku membahagiakan dirimu. Sudah enggak usah pikirkan diriku. Yang penting kamu bahagia kok. Kok angel ndelok wong lanang ini iki, Pak. Sebagaimana cinta istri kepada suami, ya senantiasa mencari ridho suami. Karena itu istri itu punya makna. Sering semerah Pak. Istri itu ikatan, istri solihat tujuannya ridho ilahi. Ibu-ibu, ngrungokno nggih. Ridhonya Allah kata Rasul bagaimana? Idza shallatil mar'atu, apabila wanita itu salat 5 waktunya, enggak pernah kosong. Wa shamat sahra, dan puasa pada bulan wajibnya. Wa hafidzat farja, dan ia mampu menjaga farjinya, tidak berbuat zina, tidak selingkuh. Napa selingkuh niku, Pak? Kadang-kadang selingkuh ditafsirkan sing apik, selingkuh, selingan keluarga utuh. Kon yo. Suami setia, aku itu suami setia. Ngono iku ditafsirno apa? Setia, setiap tikungan ada. Yang bahaya setia, selingkuh tiada akhir. Mbok kon yo. Setia itu konsisten cintanya. Nah itu ya begitu Pak. Istri solihat tujuannya ridho ilahi. Sholatnya oke, puasa wajibnya dan mampu menjaga dirinya. Tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Wa ata'at zaujah, dan taat pada suaminya. Kila dikatakan kepada istri seperti itu. Udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun. Berarti apa ini? Pintunya surga itu ada di suami. Maka tugasnya istri itu bagaimana membahagiakan suami. Understand? Tugasnya suami membahagiakan istri. Maka antar keduanya saling membahagiakan. Nah Rasul menyatakan khairukum, ukuran orang kamu yang terbaik adalah khairukum li ahli. Orang yang terbaik di hadapan keluarganya. Suami yang terbaik adalah yang terbaik di depan istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di hadapan istri-istriku. Istri-istriku Pak, nganjen istri Rasulullah ini ku kata. Tapi jenengan iki rata-rata anggota ISIS Pak nggih. Kuwi opo? ISIS itu duduk Islamic State itu bukan. ISIS itu singkatan Ikatan Suami Istri Satu. Padha Pak Andi paran niku. Nggih. Apa? ISIS iku Ikatan Suami Istri Satu, hanya dengan yang ada itu. Tapi syaratnya supaya suami ISIS sing wedok ya kudu ISIS, Pak. Nggih kan ana bojo sampean. Napa ISIS itu? Istri solihah idaman suami. Halo. Lho temen lho Pak. Lah ukuran seorang istri solihah, pertama dilihat salat hubungannya dengan Allah tadi itu. Ukuran istri solihah itu hubungannya dengan suaminya kayak apa? Oh rajin ngaji tadarusan. Terus apa? Pendino poso sunnah. Nggih. Bengi terus tahajud terus. Tapi mbek bojone gak ngereken. Ya apa Pak ngene iki Pak? Ya apa Pak? Medhok to wong lanang Pak. Mulane ibadah sunnah itu kalau sampai menyebabkan suaminya tersinggung, itu golek ganjaran Pak. Wong wedok iku. Poso Senin, Dik, batalno Dik, aku butuh mbek sampean lho, aku mari ngene nang luar kota aman poso kuwi ya apa. Aku seminggu maneh baru teko ae Dik. Wis batal mari Dik. Ngotot. Ha iso Pak. Ya apa minggu ngarepe nek sampean teko. Lho, temen poso sing lanang tersinggung Pak. Wong wedok oleh ganjaran mboten? Soalnya Pak, soalnya Allah meletakkan ridhonya itu melalui suami ketika itu. Understand? Oh jenenge cinta. Nah kita cinta Rasulullah. Bagaimana membuat Rasul itu ridho? Hubungannya dengan perintah mengingat tadi. Rasul itu ridho kalau dibicarakan. Apa? Dibicarakan tentu kebaikannya. Dengan dibicarakan apa fungsinya? Satu, membicarakan itu rahmatan lil alamin, datangnya rahmat. Yang kedua, supaya kita bisa mentauladani. Maka enggak ada alasan Pak orang membicarakan Rasulullah dianggap itu sesat atau apa itu. Semuanya baik.
Nah, cerdas bagaimana mencintai Rasulullah. Lalu di antara membicarakan yang gampang dan itu nilainya tertinggi, napa? Ketika umatnya itu memformat pembicaraan tentang Rasul dalam bentuk doa. Doa kepada Rasul namanya sholawat. Jemaah, dalam satu riwayat dialog terjadi di alam apa? Di alam arwah. Di alam apa? Di alam arwah. Kita ini juga sebelum lahir juga termasuk sudah berdialog dengan Allah loh Pak. Cuman kita enggak merasa. Surat Al-A'raf ayat 172 Allah menyatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Ingat ketika akhadha rabbuka, Tuhan telah mengambil kesaksian atau sumpah sejak anak Adam itu berada di dalam tulang rusuk. Dengan persaksian alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, maka mereka semuanya menjawab, bala, njih ya Allah, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku. Cuman kita kan nggak merasa Pak, tapi sudah terjadi. Nah ini dalam dialog antara Nabi Muhammad di alam arwah dengan Allah. Apa salah satu dialognya dalam hadis qudsi? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan alam semesta. Lalu Rasul, ya Allah, alam semesta engkau ciptakan, motivasinya diantaranya karena aku. Lalu aku untuk siapa ya Allah? Kamu untukku. Bukan karena Allah butuh, enggak. Kamu untukku. Artinya kamu cintaku. Lah kalau saya untuk panjenengan ya Allah, lalu jenengan untuk siapa ya Allah? Muhammad, aku adalah untuk umatmu yang bersolawat kepadamu. Liman yusalli alaika, untuk siapapun di antara umatmu yang bersolawat. Begitu ridhonya terhadap orang-orang yang bersolawat pada Nabi itu, sampai Allah pun ridho. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah ridho kepada orang yang bersolawat, malaikat ridho kepada orang yang bersolawat. Kenapa? Karena Allah bersolawat kepada Rasul, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka siapapun lalu bersolawat, Allah juga ridho kepada orang bersolawat, malaikat pun ridho kepada orang bersolawat, dan Rasul pun ridho terhadap orang yang bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling gampang Pak, kalau mencontoh apapun ini rodok kangelan Pak. Mencontoh sunnah Rasul pernikahan. Iya pernikahannya sunnah. Tapi kira-kira kelakuan kita kayak apa? Nah itu. Kadang-kadang mesti menyalah tafsirkan. Walah berarti poligami itu termasuk sunnah Rasul ya. Ini ngono aku tak bisa membuktikan cinta Rasul. Aku tak bojoku telu ae. Cobaan. Loh gitu loh Pak. Tapi nek sholawat itu wes. Nah terus bagaimana membaca sholawat mendoakan Rasul itu yang secara cerdas. Benar tidak sampai salah. Di situ perlu kita kaji pada kesempatan yang lain. Cerdas dalam bersolawat. Karena solawat itu bagian daripada cinta. Cinta itu bagian daripada tiket untuk ke surga. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Paket sepatu dikirim ke Jakarta. Cakep ngono Pak, jemboten ngantuk. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama, makan durian bersama aura kasih. Bersama aura kasih jalan-jalan ke Eropa. Gak ngenteknya duit ah. Pantun nih Pak, pantun Pak. Maksudnya makan durian bersama orang kasih. Kamu ucapkan cukup sekian, terima. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Nang Madiun kudanan deres tuku kupat nang Bojonegoro. Nang pantun wis karepku lho Pak. Nang Madiun kudanan deres matur suwun pangeran sing tuku kupat nang Bojonegoro. Ayo wadohi maneh ngono.
tuku kupat nang Bojonegoro kula nek wonten lepat nyuwun sepuro. Alhamdulillah, muga-muga manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzat wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka